Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix berjudul Ballerina yang dirilis pada tahun 2023. Di film kali ini bercerita tentang seorang wanita yang merupakan mantan pasukan khusus Korea yang ingin membalaskan dendam sahabatnya kepada mafia yang sangat berbahaya di Korea seorang diri. Apakah ia berhasil balas dendam kepada mafia tersebut? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan beberapa segerombolan preman datang ke sebuah minimarket. Bahkan mereka tidak segan-segan mengambil semua barang yang diinginkan, termasuk makanan, dan mereka langsung memakannya. Melihat hal itu, si pemilik minimarket mencoba menegurnya, namun yang ia dapatkan adalah sebuah hantaman. Setelah itu, si ketua preman pun mengatakan jika niatnya bukanlah membeli, melainkan merampok. Bahkan ia pun langsung menodongkan sebuah pisau dan meminta semua uangnya yang ada di kasir. Di waktu bersamaan datanglah seorang wanita bernama Okju Angel yang kebetulan juga berbelanja di sana. Diketahui Angel ini adalah seorang mantan pasukan khusus Korea Selatan. Dengan santainya dia mengeluarkan uang untuk membayar barangnya di hadapan para preman. Tahu jika Angel membawa banyak uang, ketua preman pun juga memalaknya. Namun inilah yang terjadi. Setelah meratakan semua preman seorang diri, Angel pun meminta maaf kepada pemilik minimarket karena ia sudah membuat kekacauan di tokonya. Scene kemudian berganti ke seorang wanita bernama Min Hee yang merupakan seorang balerina atau penari balet yang akan tampil di sebuah pentas. Namun terlihat sangat jelas dari mukanya jika Min Hee sangat tertekan dan mempunyai banyak masalah. Keesokan harinya Min Hee menghubungi Angel yang ternyata Min Hee ini adalah sahabat baik dari Angel. Bahkan Angel juga menganggap Min Hee sebagai adik kandungnya sendiri. Tujuan Min Hee menghubungi Angel ingin berbicara sesuatu di apartemennya. Tanpa pikir panjang, Angel pun langsung pergi ke apartemen Min Hee. Sebelum itu, Angel sempat membeli makanan dan minuman yang akan mereka nikmati nanti. Singkat cerita, Angel sampai di apartemen Min Hee. Namun setelah beberapa kali menekan bel pintu, Min Hee tak menjawab sama sekali. Karena khawatir, Angel pun memaksa masuk dan menemukan sebuah kotak. Setelah dibuka, ternyata ada sebuah sepatu balet dan sepucuk surat. Surat tersebut berisi tulisan jika Min Hee ingin Angel bisa membalaskan dendamnya. Di sana Min Hee juga meninggalkan sebuah petunjuk, sebuah username. Masih tak paham akan hal itu, Angel mencoba menghubungi Min Hee untuk mengetahui lokasinya sekarang. Namun betapa terkejutnya Angel ketika mengetahui jika ponsel Min Hee berada di kamar mandi. Ketika Angel memeriksanya, ternyata Min Hee sudah ditemukan tewas dengan cara bunuh diri. Tentu saja tewasnya Min Hee membuat Angel sangat sedih karena Min Hee sudah ia anggap adik kandungnya sendiri. Singkat cerita, Angel segera pulang ke apartemennya untuk mencari username yang diberi Min Hee sebelumnya. Ketika dicek lewat komputer, username itu menuju ke tempat makan sushi. Angel kemudian berpura-pura ingin memesan makanan, namun sayang malam ini rumah makan tersebut hanya akan memberikannya kepada langganannya. Tak lama kemudian ponsel Min Hee yang sudah diambil Angel berbunyi. Ketika diangkat, terdengar seorang pria yang langsung marah-marah karena pria itu menyangka jika yang mengangkat teleponnya adalah Min Hee itu sendiri. Di dalam percakapan itu juga, pria tersebut mengajak Min Hee untuk bertemu di jembatan kota besok tengah malam. Jika kemauannya tidak dituruti, pria misterius ini akan menyebar video Min Hee.
Keesokan harinya, di tengah malam jembatan kota, terlihat seorang pria, sebut saja Udin, yang memberikan beberapa sushi kepada para pelanggannya. Ketika pelanggan itu sudah pergi cukup jauh, ia pun segera membuang susinya dan mengambil barang haram yang sudah diselipkan, yang berarti pria sebelumnya adalah seorang pengedar berkedok penjual sushi. Sementara itu di sisi lain, Angel sudah memperhatikan aksinya secara diam-diam. Tak lama Udin terlihat menghubungi seseorang yang tak lain adalah Min-hee, yang akhirnya Angel tahu jika Udinlah pria yang sebelumnya mengancam Min-hee di telepon. Ketika Udin pulang, Angel pun mengikutinya secara diam-diam. Pada akhirnya, Angel pun tahu kediaman dari si Udin. Keesokan harinya terlihat Udin sedang melatih fisiknya yang sangat sangar dan setelah itu ia pun pergi menggunakan Lamborghini-nya. Tak lama kemudian Angel muncul yang berniat menyusup ke dalam kediaman Udin. Setelah itu Angel pun masuk dan segera mencari petunjuk yang ia yakini jika Udin mempunyai sesuatu yang membuat Min-hee sampai nekat bunuh diri. Setelah menelusuri beberapa ruangan, Min-hee menemukan sebuah lemari berisi alat hohohihe dengan cara yang ekstrim. Di sana Angel juga menemukan banyak flash disk yang salah satunya bertuliskan balerina. Angel kemudian membuka flash disk tersebut dan menemukan video Min-hee yang sedang mabuk dianu-anu oleh Udin. Sekarang Angel akhirnya tahu alasan sahabatnya bunuh diri adalah takut jika videonya disebar oleh Udin. Di sana juga terdapat banyak flash disk yang artinya banyak korban Udin selain Min-hee. Sebelum pergi, Angel sempat memasang alat penyadap di sana. Malam pun tiba, Udin bersantai di rumahnya, sedangkan Angel masih terus mengawasinya. Kemudian Udin dihubungi oleh bosnya agar Udin segera mencari wanita lain sebagai target. Kali ini bosnya menyuruh Udin untuk pergi ke sebuah klub malam pinggiran kota besok malam. Mendengar hal itu, Angel pun segera menyiapkan pakaian seksoinya untuk menarik perhatian Udin besok malam. Singkat cerita, keesokan hari di klub malam, Angel sudah bersiap untuk menarik perhatian si Udin. Hingga akhirnya, Udin pun tertarik dan berniat menjadikan Angel sebagai targetnya. Setelah berbincang cukup lama, Udin pun membawa Angel pergi ke sebuah hotel. Terlihat Angel sangat lihai berakting, seakan-akan ia suka kepada Udin yang mempunyai Lamborghini. Setibanya di hotel, Udin segera memesan kamar untuk minum bersama. Beberapa menit kemudian, Angel pun sudah pingsan karena Udin sudah memasukkan bius ke dalam minumannya. Terlihat, Udin yang langsung memakai penutup muka seperti algojo. Namun ketika Udin akan menjalankan aksinya, tiba-tiba ya, Angel langsung menghabisinya dan setelah berhasil memojokkan Udin, penjaga hotel datang dan menyerang Angel yang ternyata semua penjaga di hotel tersebut adalah bagian dari kelompok Udin. Saat terpojok, seorang wanita random membantu Angel pergi dari hotel karena ia merupakan korban. Keesokan paginya, Angel bersama wanita random yang diketahui bernama Monica. Ternyata Monica sudah lama menjadi korban dari kelompok Udin. Monica menjelaskan jika Udin berhasil menjebaknya dan mengancamnya dengan sebuah video. Selama ini kelompok Udin selalu meminta jatah, jika menolak videonya akan disebar. Untuk itu, Monica mengajak Angel untuk membalaskan dendam kepada kelompok Udin. Scene berganti ke Udin yang sekarang ada di rumah sakit, yang di sana anggota mafia Udin berkumpul termasuk bosnya sendiri. Di sini si bos mafia marah besar karena Udin kalah melawan seorang wanita. Ditambah lagi Lamborghini yang dipinjamkan kepada Udin hilang
diambil oleh Angel. Kemudian si bos meminta Udin untuk segera menangkap Angel dan Monica. Jika Udin gagal, ia akan dihabisi oleh si bos. Beberapa hari setelahnya, Angel dan Monica bertemu dengan rekan Angel yang merupakan sesama mantan pasukan khusus Korea Selatan, sebut saja Fulan. Di sini Angel bertanya bagaimanakah ia bisa mendapatkan beberapa senjata, mengingat lawannya kali ini adalah sekelompok mafia yang sangat berbahaya. Fulan pun kemudian memberitahu jika Angel bisa mendapatkan beberapa senjata yang ada di sepasang lansia. 억울한 일이 있으면 경찰에 신고를. 며칠 전에 언니 저 회사 안 돌아가요. Singkat cerita, Angel dan Monica sudah janjian dengan sepasang lansia yang diceritakan oleh si Fulan. Tak lama, sepasang lansia tersebut pun datang dan membawa beberapa senjata yang dibutuhkan Angel. Angel pun kemudian memilih beberapa senjata yang dibutuhkan dan memutuskan untuk membeli senjata yang ia inginkan. Scene kemudian berganti ke Udin yang sekarang sudah sembuh. Ia bertemu dengan temannya bernama Robert yang merupakan seorang dokter psikopat. Sekaligus ialah yang membuat barang haram untuk kelompok si Udin. Di sini Udin meminta bantuan Robert untuk menangkap Angel dan Monica. Jika berhasil, Robert akan diberi uang sebesar 100 juta won. Tentu saja mendengar uang sebanyak itu, Robert pun setuju membantu Udin. Di sisi lain, Angel masih menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kelompok Udin, dan ia kemudian menyuruh Monica untuk beristirahat, sementara Angel akan membeli makanan. Saat membeli makanan di warung Madura, Angel tiba-tiba teringat dengan sahabatnya yaitu Minhee. Namun saat kembali dari warung Madura, Angel dikejutkan dengan Monica yang sudah tidak ada di apartemennya. Tapi saat berusaha mencari keberadaan Monica, Angel tiba-tiba diserang oleh Robert. Sayangnya Robert berhasil kabur dan Monica sudah dibawa kabur oleh Udin dari awal. Keesokan harinya, Udin dan Robert mendatangi si bos mafia. Udin melaporkan jika Monica berhasil ditangkap dan Udin berbohong jika ia sudah menghabisi Angel dan jasadnya dibuang ke laut. Tak hanya itu, mobil Lamborghini yang diambil Angel pun sudah kembali, yang ternyata Udin tahu lokasi Angel karena mobil Lamborghini-nya sudah dipasangi pelacak. Setelah bertemu dengan si bos mafia, Udin kembali ke Monica untuk menanyakan keberadaan Angel. Namun karena Monica benar-benar tak tahu, ia pun hanya diam saja meskipun diancam akan disiksa. Di sisi lain, Angel menemui penjaga hotel sebelumnya untuk menanyakan lokasi Udin dan lainnya. Setelah mendapatkan lokasinya, Angel pun langsung menghabisinya tanpa ragu. Setelah itu, Angel langsung menuju markas mafia secara barbar, tanpa menyamar maupun diam-diam. Langsung pokoknya, lewat pintu depan tanpa ragu sama sekali. Setelah sampai di dalam, Angel bertemu dengan anggota mafia, dan ia langsung menghabisinya. Setelah itu, Angel dengan santainya menanyakan lokasi Monica di hadapan banyak anggota mafia tanpa takut sama sekali. Jika mereka menunjukkan lokasinya, Angel berjanji tidak akan mengusik mereka. Mendengar hal itu, si bos mafia yang ada di sana pun tersenyum dan mengakui keberanian Angel. Si bos kemudian ingin Angel menjadi anak buahnya. Namun tanpa ragu, Angel pun langsung menghabisi si bos mafia. Karena kematian bosnya, terjadilah baku hantam dan tembak di tempat tersebut. Dengan kemampuan yang Angel miliki, ia berhasil meratakan semua anggota mafia di sana. Sebelum menghabisi sisa anggota mafia, Angel menanyakan lokasi Monica berada.
Anggota mafia itu pun akhirnya memberitahu jika Monica saat ini ada di gudang belakang bersama Udin dan Robert. Dengan cepat Angel segera menuju ke dalam gudang dan di dalam berpapasan dengan Robert yang hendak membawa Monica yang terlihat sudah tak berdaya dan kemungkinan sudah tewas. Tak terima hal tersebut, Angel berniat menghabisi Robert. Namun tiba-tiba Udin menembak Angel sampai tersungkur. Setelah itu Robert mengatakan kepada Udin jika ia akan membereskan Angel. Tak lupa ia menagih janji Udin yang akan memberinya 100 juta won. Namun itu semua adalah tipuan. Udin dengan cepat langsung menghabisi Robert dan tak mau membayar uangnya. Setelah itu Udin bersiap menghabisi Angel, namun Monica yang masih selamat langsung menembak Udin. Saat teralihkan, Angel pun langsung menembak Udin sampai tak berdaya. Kemudian Angel dan Monica membawa Udin yang sudah tak berdaya menuju pantai. Sesampainya di pantai, Udin dibiarkan merangkak, sedangkan Angel akan menggunakan senjata pelontar api. Takut akan hal itu, Udin memohon agar Angel tak menghabisinya. Bahkan Udin pun mengaku juga siap jika dilaporkan polisi dan dipenjara. Namun Angel tak peduli dan tetap menghabisi si Udin. Keesokan harinya, Angel pergi ke rumah Udin untuk mengambil semua flash disknya. Secara tidak langsung, Angel tak hanya balas dendam, ia juga berhasil menyelamatkan para korban. Setelah itu, ia berniat memberitahu para korban lainnya jika semuanya sudah berakhir. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Ballerina 2023. Bagaimana? Seru bukan? Film terbaru dari Netflix ini cukup keren karena menunjukkan banyak adegan action tanpa banyak bacot dan sangat seru untuk ditonton. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik dan saran, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.